Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sigrid. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal-soal HOTS ya berkaitan dengan manajemen sumber daya TI. Soal nomor satu adalah seorang manajer TI ingin meningkatkan efisiensi tim pengembangan perangkat lunak dengan memperkenalkan metodologi Agile. Namun beberapa anggota tim merasa sulit beradaptasi dengan metode baru ini. Apa langkah paling efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Jawabannya adalah D ya, teman-teman, melibatkan anggota tim dalam perancangan proses transisi. Pembahasannya adalah melibatkan anggota tim dalam perancangan transisi membantu menciptakan rasa memiliki terhadap perubahan sehingga mereka lebih mudah beradaptasi. Seperti itu teman-teman ya untuk cara menjawabnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Perusahaan A menggunakan perangkat keras yang sudah berusia 8 tahun untuk mendukung sistem TI mereka. Risiko apa yang paling besar jika mereka tidak memperbarui perangkat keras tersebut? Jawabannya adalah ketidakmampuan perangkat keras untuk mendukung teknologi baru ya teman-teman. Jadi memang perangkat keras itu ada umurnya. Jika misalkan kita sudah mencapai umur tersebut, sebaiknya kita sudah harus memikirkan untuk memperbarui gitu ya hardware yang kita punya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Dalam pengelolaan sumber daya TI, apa langkah awal yang harus dilakukan untuk memastikan efektivitas alokasi sumber daya? Jawabannya adalah C, teman-teman, melakukan analisis kebutuhan bisnis dan teknologi, yang merupakan langkah awal gitu ya teman-teman ya, yang memastikan sumber daya dialokasikan sesuai dengan prioritas dan tujuan daripada organisasi itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Sebuah perusahaan mengalami kendala dalam mengelola tim proyek TI yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Apa solusi paling efektif untuk meningkatkan koordinasi tim tersebut? Jawabannya adalah menggunakan alat kolaborasi berbasis cloud seperti contohnya adalah Microsoft Teams gitu ya. Sehingga dengan adanya keadaan ini, walaupun tim itu tidak berada di satu tempat, mereka bisa tetap berkolaborasi dengan menggunakan tools yang bernama uh, tools kolaborasi berbasis cloud ini seperti itu teman. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Dalam pengelolaan kapasitas sumber daya TI, indikator utama bahwa kapasitas sudah memadai untuk kebutuhan organisasi adalah C ya teman-teman ya. Pemanfaatan sumber daya mendekati 80 sampai 90% gitu. Itu adalah indikator bahwa kapasitas sudah memadai untuk kebutuhan organisasi, dan seharusnya memang ketika sudah mendekati utilisasi 80 sampai 90%, sudah harus dipikirkan ya untuk dilakukan, ekspansi seperti itu teman-teman, untuk melakukan, pengembangan ya. Khawatirnya kalau misalkan kita terlalu dekat ke utilisasi 100% maka otomatis akan terjadi hang. Kita lanjut ke soal nomor 6 teman-teman. Perusahaan ingin mengurangi biaya operasional TI dengan memanfaatkan sumber daya TI berbasis cloud. Risiko apa yang harus diantisipasi dalam implementasi ini? Jawabannya adalah A ya teman-teman, ketergantungan pada koneksi internet. Sumber daya berbasis cloud sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil untuk memastikan akses dan performa lainnya tetap optimal. Untuk soal nomor 7, bagaimana strategi terbaik untuk memastikan bahwa sumber daya manusia di bidang TI selalu memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan teknologi terbaru? Jawabannya adalah B ya teman-teman, memberikan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan. Pelatihan berkelanjutan memastikan karyawan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tetap relevan dengan kebutuhan perusahaan. Kita lanjut ke soal nomor 8 teman-teman. Dalam proses pemantauan sumber daya TI ditemukan bahwa beberapa server memiliki tingkat pemanfaatan CPU yang sangat rendah. Apa langkah paling tepat untuk meningkatkan efisiensi sumber daya tersebut? Jawabannya adalah C, teman-teman, yang menggunakan virtualisasi untuk mengkonsolidasikan beban kerja. Sehingga dengan menggunakan virtualisasi ini kita bisa membagi-bagi gitu ya, untuk VM ini untuk project ini, kemudian untuk VMB untuk project B, kemudian VMC itu untuk project C gitu ya. Sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan server sesuai dengan kapasitasnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian soal nomor 9 teman-teman, apa indikator paling penting dari keberhasilan manajemen sumber daya TI dalam mendukung tujuan strategis perusahaan? Jawabannya adalah pencapaian sasaran bisnis utama melalui dukungan TI ya. Manajemen sumber daya TI dinilai berhasil jika dapat mendukung pencapaian sasaran strategis perusahaan secara efektif. Kita lanjut ke soal nomor 10 teman-teman. Apa langkah paling efektif untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi selalu diperbarui secara tepat waktu?
Jawabannya adalah C, teman-teman ya, memasang alat otomatis untuk pemantauan dan pembaruan perangkat lunak, di mana hal ini dapat dilakukan secara tepat waktu tanpa mengandalkan intervensi manual yang rentan terhadap kelalaian. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi ada scheduler di sana untuk melakukan updating. Mungkin itu dulu teman-teman untuk pembahasan soal berkaitan dengan manajemen sumber daya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar aja. Jangan lupa teman-teman untuk minta bantuannya untuk like dan juga komen dan juga subscribe biar aku makin cepat dan juga makin semangat untuk bikin video lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.